Nah oke, kembali lagi bersama saya di Mufila, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama atau untuk kita bahas bersama pemirsa. Nah pada 2024 kali ini ya, pada Pilkada 2024 tampak PDIP itu sangat sombong sekali, sangat sombong sekali. Walaupun di beberapa provinsi itu sudah terkapar semua kader-kader PDIP, sombongnya masih itu sangat luar biasa sekali loh yang diperlihatkan oleh kader-kader daripada PDIP semua. Nah di Jakarta itu PDIP itu masih unggul ya daripada yang lain. Nah tetapi walaupun cuma hanya unggul di Jakarta, ya wis lah, saya nggak mau bahas di Bali ya. Artinya kan rata-rata kan PDIP itu tumbang di beberapa daerah. Nah di Jakarta ini seakan-akan perolehan Pramono Anung yang menyalip RK Ridwan Kamil itu seakan-akan itu apa ya, hasil kerja PDIP yang katanya Jawa Tengah itu adalah kandangnya Banteng. Sekarang kandang Banteng itu sudah berpindah di DKI Jakarta. Seakan-akan di Jakarta itu adalah kandang Banteng per hari ini. Artinya suara perolehan Pramono Anung itu seakan-akan kontribusi daripada Anies Rashid Baswedan itu tidak diperhitungkan sama sekali oleh kader PDIP. Ini kan penghinaan pemirsa, penghinaan daripada anak Banteng kepada anak Abah. Seakan-akan hasil suara perolehan Pramono Anung yang mengalahkan Ridwan Kamil itu murni milik atau kerja kerasnya kader PDIP. Ini kan gak tahu ini gimana loh, maksudnya konsep strategi daripada PDIP ini bagaimana. Ini kan bunuh diri loh. Semuanya sudah tahu yang super power di DKI Jakarta itu kan bukan siapa, tapi Anies Rashid Baswedan. Tetapi mana ada disebut sosok Anies oleh kader PDIP di Distorus ini. Coba kita setel. Kami dari 6 provinsi sebelumnya, data saat ini sudah memenangkan 14 provinsi. Kami memenangkan DKI Jakarta. Jadi dari Jawa Tengah, PDI Perjuangan kandangnya sekarang di ibu kota Jakarta. Ya, jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang Banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok. Nah seakan-akan ya Muhyiddin atau pengikut daripada PDIP itu sekarang sudah murni penduduk Jakarta. Ya tolak ukurnya itu kan mengambil dari perolehan suara Pramono Anung, padahal jelas di sana itu suaranya rata-rata itu memang dari anak-anak Abah. Ya walaupun saya fansnya Pak Jokowi ya, saya ulangi lagi, saya yakin perolehan suara Pramono Anung itu bisa dikatakan itu rata-rata ya 75% itu dari suara anak-anak Abah, bukan dari PDIP. Ya karena kita ketahui bersama di Pilpres Ganjar tuh perolehannya berapa di Jakarta kan seperti itu. Dan kemudian waktu lawan Anies Rashid Baswedan Ahok ya kan, itu kan juga tumbang loh, Ahoknya kan tumbang. Itu kan murni ini kekuatan Anies Rashid Baswedan. Dan kemudian dipertegas lagi oleh wakil dari Pramono Anung ya kan, si Rano Karno ini loh. Coba kita simak terlebih dahulu pemirsa. Ini sudah tampak. Ini kalau semisal nanti 2 putaran, tolong anak Abah ya tinggalkan PDIP ini. Masih belum apa-apa saja kalian sudah dihianati kan, seperti itu. Tinggalkan sajalah. Kalau nanti misalnya di DKI Jakarta itu jadi 2 putaran. Ini 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Apa yang membuat operasi 2 putaran itu begitu kencang gitu? Apakah karena faktor Anies atau karena ya faktor Enggak. Tidak, saya sangat yakin. Karena memang maaf, mereka nggak akan sanggup jadi 1 putaran. Mereka berusaha 2 putaran. Jadi bukan karena faktor Anies atau Ahok, bukan. Ini masyarakat Jakarta. Sekarang saya minta maaf, 3 putaran pun yakin saya tetap menang. Siapin aja logistik yang gede. Bukan masyarakat Jakarta. Capek masyarakat Jakarta ini. Udah mau ada yang ya minta maaf lah. Ya minta maaf saya, bukan ngecilin PJ. PJ kan terbatas mas. Ya. Kewenangannya ya. Dia fokus istana, dia fokus IKN, dia fokus DKI. Di mana dia mau fokus? Gak bisa, Jakarta ini harus segera definitif. Kasihan masyarakat, kemiskinan sudah semakin jauh. Kebutuhan pokok udah naik. Oh sekarang belum Natal udah daging udah naik. Inilah, please pikirin soal ini. Itu aja bagi saya kemarin berpikir, ngapain saya maju lagi?
Ya mungkin makanya saya bilang Pram, kalau saya bisa benahin kampung orang di Banten, masa saya nggak bisa benahin kampung sendiri? Ya. Ya. Bang, betul kata si Mandra ya, sombong amat gitu kan, sombong amat. Seakan-akan kerjanya Anies Rashid Baswedan ya kan, yang berkampanye kemarin itu, yang mengajak untuk memenangkan Pramono Anung, itu seakan-akan bagi Rano Karno ya kan, itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Ini kan sudah tampak sekali kesombongan daripada partai dan juga si calon yang diusung oleh PDIP. Ya, teruntuk anak abah, ayo kita pikir-pikir ulang ya, kalau nanti misalnya terjadi 2 putaran, apakah kalian sanggup? Apakah kalian tega melihat sosok Anies Rashid Baswedan dikhianati nantinya oleh PDIP? Ya kan? Sekarang saja sudah seperti itu, apalagi nanti. Apa kalian masih belum puas? Ini sudah kedua kalinya loh PDIP itu meninggalkan Anies. Artinya menyepelekan Anies. Kemarin kan waktu masa rekom katakanlah, penetapan calon gubernur, Anies awalnya yang diundang oleh kantor PDIP dan akhirnya pun juga tidak dapat tiket, tidak dapat rekom Anies. Dan per hari ini Anies bekerja membantu PDIP, malah dianggap tidak membantu katakanlah. Murni katanya memang mau memilih Rano Karno dan Pramono Anung. Sudahlah, anak-anak abah, tinggalkanlah PDIP, 2 putaran nanti kalian milih Ridwan Kamil sajalah, lupakan Persib The Jackmania, lupakan ini demi Jakarta, ya kan, demi Jakarta. Dan kemudian pemirsa, lanjut kepada video selanjutnya terlebih dahulu. Sejak awal harus sangat jelas. Saat ini di Indonesia seharusnya tidak ada satupun orang yang bisa tahu apakah Pilkada Jakarta bisa berlangsung dalam 1 putaran atau harus 2 putaran. Tidak KPU, tidak Bawaslu, tidak Presiden, apalagi kubu Pramono Rano atau juga kubu Ridwan Suswono. Kalau kita sekarang mendengar ada pernyataan dari kubu Pramono bahwa mereka sudah menang, itu adalah klaim berlebihan. Bisa saja karena mereka sendiri salah paham dengan cara menghitung siapa yang bisa dipercaya sebagai pemenang, atau bisa juga mereka dengan sengaja membuat apa yang disebut sebagai overclaim, mengeluarkan klaim yang berlebihan untuk menyesatkan pandangan masyarakat. Jadi mereka tahu bahwa mereka sebenarnya belum tentu menang, tapi mereka bilang mereka menang agar publik benar-benar percaya bahwa mereka sudah menang. Untuk sementara tidak ada yang tahu. Agar pemilihan ini bisa ditetapkan hasilnya melalui hanya 1 putaran, harus ada salah satu paslon yang memperoleh suara 50% plus 1. Bukan 51% loh, tapi harus 50% dari total suara plus 1 suara. Saat ini belum bisa diketahui apakah angka minimal sudah dicapai atau tidak oleh Pramono. Jadi kalau Anda adalah anggota tim pendukung Pramono, jangan gembira berlebihan dulu karena Pramono sudah menang. Disebut unggul sih benar, tapi belum tentu menang jadi gubernur DKI. Anda mungkin masih harus sabar menunggu beberapa minggu lagi dan mungkin kemudian masih harus ada pertarungan lanjutan di ronde kedua. Walau mungkin terasa tidak menyenangkan, tapi pernyataan kubu Pramono bahwa mereka sudah meraih suara minimal untuk memblok putaran kedua itu sama sekali nggak bisa dibenarkan. Kubu Pramono sudah menyatakan berdasarkan hasil perhitungan real count, bukan quick count ya, suara mereka sudah mencapai 50,07%. Jadi sudah menang. Itu salah, karena kubu Pramono tidak bisa menghitung sendiri hasil real count berdasarkan formulir C1 yang mereka kumpulkan. Yang bisa menghitung real count hanyalah KPU sendiri. Untuk itu saya ingin merujuk dulu pada penjelasan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Pramono Arya Bima. Dia bilang timnya sudah melakukan rekapitulasi manual terhadap sekitar 14.835 TPS alias 99,6% dari seluruh TPS yang ada. Jumlah suara Pramono katanya mencapai 2.163.111. Itu artinya 50,07% suara. Kalau benar angkanya 50,07% suara, pernyataan kubu Pramono bahwa mereka menang benar adanya. Masalahnya, saya ulang ya, kita tidak bisa tahu persis apakah benar suara kubu Pramono sudah mencapai angka itu.
Saya tidak punya angka persis jumlah suara yang dihitung, tapi kalau saya gunakan angka yang digunakan kubu Pramono, jumlah totalnya adalah sekitar 4.320.000 suara. Tapi Arya mengakui masih ada 43 TPS yang hasilnya belum dihitung. Di pihak lain, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Ridwan Kamil Suswono Riza Patria menyatakan mereka memperkirakan pemilihan akan berlangsung 2 putaran. Hasil perhitungan suara manual mereka berbeda dengan hasil perhitungan tim Pramono. Menurut mereka, suara Pramono baru mencapai 49,28%, jadi belum mencapai 50%. Mana yang benar? Kita tidak bisa tahu. Kenapa kita tidak bisa percaya angka yang dinyatakan juru bicara masing-masing kubu? Sederhana jawabannya. Menghitung angka bersih secara manual dari formulir-formulir C1 yang terkumpul di hampir 15.000 TPS sama sekali tidak mudah. Ada berbagai kemungkinan kesalahan. Dari salah tulis, salah menjumlah, atau juga misalnya ada kecurangan untuk mengisi C1. Sekarang ini misalnya beredar sebuah video yang menunjukkan ditemukannya 18 surat suara bodong yang sudah tercoblos di sebuah TPS di Pinang Ranti, Jakarta Timur. Memang cuma belasan, tapi itu hanya di sebuah TPS. Kalau itu benar, saya duga atau bahkan yakin itu tidak terjadi hanya di satu TPS itu. Di Jakarta ini ada hampir 15.000 TPS. Kalau praktek serupa misalnya terjadi di 200 TPS saja, jumlah suara bodongnya bisa mencapai 3.600 suara. Kalau, saya ulang kalau ya, semuanya adalah surat suara yang memenangkan Pramono, maka suara Pramono harus dikurangi sampai 3.600. Kembali ke perhitungan lebih awal. Suara Pramono menurut kubu Pramono adalah sekitar 2.163.000 suara. Kalau jumlah suara itu dikurangi dengan 3.600 akibat adanya kesalahan dalam perhitungan tadi, maka jumlah suara Pramono menjadi hanya sekitar 2.159.400, yang artinya kurang dari 50% total suara. Kalau ternyata hal serupa juga ditemukan di banyak TPS lainnya, tentu perlu ada peninjauan ulang terhadap angka yang sudah masuk sejauh ini. Dengan menggunakan simulasi itu, saya tidak sedang menuduh kubu Pramono melakukan kecurangan. Ini hanyalah sebuah simulasi sederhana. Tapi melalui simulasi ini saya ingin mengatakan bahwa jadi penting bagi kita untuk berhati-hati menyatakan bahwa saat ini kita sudah tahu bahwa suara Pramono memang sudah melewati angka 50% plus 1. Karena itu wajar rasanya bila KPU DKI Jakarta mengimbau masyarakat tidak terkecoh dengan deklarasi 1 atau 2 putaran sebelum ada pernyataan resmi dari KPU. KPU sendiri menyatakan mereka tidak bisa memutuskan saat ini versi mana yang lebih benar. KPU mengaku masih menjalankan rekapitulasi dari tingkat kecamatan selama beberapa hari ini. Nanti setelah selesai dari kecamatan baru akan dinaikkan ke rekapitulasi kota dan dari sana baru ke provinsi. Penyelesaian rekapitulasi suara tingkat provinsi Jakarta kemungkinan baru selesai pada 10 Desember 2024. Jadi kita masih harus menunggu setidaknya 2 minggu sebelum kita tahu apakah kedua kubu akan bertarung lagi. Apa yang terjadi di DKI ini memang luar biasa. Rasanya tidak ada persaingan suara seketat ini di daerah-daerah lain. Dan lebih dari itu, ketetapan mengenai kewajiban adanya putaran kedua bila tidak ada yang mencapai lebih dari 50% suara itu hanya harus dijalankan di DKI. Jadi, ayo masing-masing kubu bersiap untuk menerima keputusan penghitungan KPU. Dan apapun hasilnya, jalankanlah hak dan kewajiban berikutnya tanpa harus ada drama-drama mencerminkan ketidakpercayaan pada sistem yang sedang berjalan. Oke pemirsa, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan konten kali ini ya. Seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi pemirsa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.